Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas kemunculan Islam pertama kali. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat lengkap dan sempurna. Namun sayang seribu sayang, bahkan 2 kalimat syahadat secara utuh yang menjadi syarat resmi orang masuk Islam tidak ditemukan dalam kitab Al-Quran. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan pengakuan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad dalam satu rumusan kalimat yang utuh atau lengkap. Islam juga diklaim sebagai satu-satunya agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias Allah SWT. Dan hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Muslim juga mengklaim dari Adam, Nuh, Abraham atau Ibrahim, Yesus Kristus atau yang orang Islam menyebutnya dengan nama Isa Al-Masih, hingga Muhammad, semuanya adalah Muslim alias beragama Islam. Dalil yang dikemukakan oleh orang-orang Muslim bahwa hanya Islam yang diridhoi Allah SWT terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indalahil Islam wa makatala falazina utul kitaba illa mimbadi maja'ahumul ilmu bakyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innalaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT adalah satu-satunya ilah atau Tuhan atau sesembahan. Hal ini tertulis dalam surah Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, Syahidallahu anahu ula'a
ilaha huwa wal malaikatu wa ulul ilmi imam bilqis la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Namun sayang seribu sayang, dua kalimat syahadat sebagai penanda atau bukti atau syarat resmi orang masuk Islam tidak ada dalam Al-Quran. Dan berdasarkan fakta sejarah dari sejak Adam hingga Muhammad, tidak ada seorang pun yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat dalam Islam baru diciptakan atau dibuat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 72 Hijriah atau pada tahun 691 hingga 692 Masehi, atau sekitar 60 tahun setelah kematian Muhammad. Dengan demikian, Islam bukan didirikan oleh Muhammad, tetapi didirikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah dari dinasti Umayyah yang berkuasa antara tahun 685 hingga 705 Masehi di Damaskus, Syria. Agama Islam belum ada pada saat Muhammad hidup di dunia. Let's check it out. Kita bahas 3 bukti sejarah bahwa dua kalimat syahadat dalam Islam diciptakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pertama, Muhammad disebutkan pertama kali dalam koin atau mata uang negara Islam, di mana Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan sebagai Amirullah atau pemimpin. Pada koin terdapat tulisan Muhammad dan gambar Abdul Al-Malik bin Marwan. Koin Arab Sasanid menyebutkan nama Muhammad di samping tulisan Allah. Pada koin tertulis tahun 66 Hijriah atau tahun 685 hingga 686 Masehi. Hal ini merupakan bukti tulisan tertua yang menyebutkan Muhammad di luar Al-Quran. Koin itu terdapat tulisan berbunyi Bismillah Muhammad Rasul Allah. Lalu pengakuan keesaan Allah atau Tauhid dan Muhammad utusan Allah
terdapat dalam koin yang dikeluarkan oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 72 Hijriah atau pada tahun 691 hingga 692 Masehi. 2. Tulisan pada dinding oktagonal bagian dalam dan luar bangunan kubah sakrah atau Dome of the Rock di komplek Masjidil Aqsa, Yerusalem. Masjidil Aqsa selesai dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 72 Hijriah atau pada tahun 691 hingga 692 Masehi. Pada dinding tertulis kalimat pengakuan kerasulan Muhammad yang berbunyi Muhammadun abduhu wa wasuluhu, yang artinya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Tetapi kalimat ini belum digabungkan dengan kalimat tauhid. Pada tahap ini pun belum ada dua kalimat syahadat secara utuh atau lengkap, sementara agama Islam disebut dalam tulisan di dinding oktagonal bagian dalam kubah sakrah atau Dome of the Rock. 3. Prasasti atau inskripsi Taif. Prasasti ini dikeluarkan oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 78 Hijriah atau pada tahun 697 hingga 698 Masehi. Prasasti ini berukuran 91 cm kali 131 cm, ditulis dengan huruf Hijazi dan berbahasa Arab. Dalam prasasti disebutkan dua kalimat syahadat secara lengkap. Adapun terjemahan prasasti atau inskripsi Taif berbunyi Al-Rahyan bin Abdullah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ditegaskan kembali bahwa orang yang datang untuk bersaksi hal tersebut, maka Allah akan mengasihi Al-Rayyan. Semoga Allah mengampuninya dan menuntunnya ke pintu surga. Aku menyatakan dia berada di jalan syahid. Amin. Prasasti ini dibuat pada tahun 78 Hijriah yang merupakan tahun pembangunan Masjidil Haram. Dari ketiga bukti sejarah ini bisa disimpulkan: pertama, Islam belum ada pada zaman Muhammad. Kedua, Islam baru diciptakan oleh Abdul Malik bin Marwan. Ketiga, karena Islam belum ada pada zaman Muhammad, maka Muhammad bukan beragama Islam atau seorang Muslim. Muhammad sesungguhnya adalah seorang pemimpin Kristen sekte Aryanisme di Hijaz atau wilayah Mekah dan Madinah. Kristen sekte Aryanisme pada zaman Abdul Malik bin Marwan lalu berubah nama menjadi Islam. Islam dalam bahasa Arab berasal dari kata shalom dalam bahasa Aram atau bahasa Syria.
Salam dalam bahasa Aram atau Syria berasal dari bahasa Ibrani Shalom yang artinya damai sejahtera. Salam atau Shalom adalah ucapan yang biasa diucapkan di antara orang-orang Kristen pada saat mereka bertemu satu sama lain. Kristen sekte Arianisme adalah sekte yang dinyatakan sebagai ajaran sesat atau ajaran bidat atau ajaran menyimpang oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam konsili Nisea pada tahun 325 Masehi karena menolak dogma atau ajaran Trinitas atau Allah Tritunggal yang diajarkan sejak zaman para rasul atau para murid Yesus. Arianisme diajarkan oleh seorang pastor gereja Katolik bernama Arius dari Alexandria, Mesir pada abad keempat Masehi yang kemudian berkembang subur di wilayah Irak atau Mesopotamia yang pada saat itu termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Persia dan juga wilayah Mekah dan Madinah di Hijaz. Keempat, Al-Quran yang sekarang dipakai oleh Muslim mulai dibuat atau ditulis atau diciptakan pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Hingga hari ini tidak ada mushaf atau manuskrip Al-Quran secara lengkap yang ditulis atau dibuat pada zaman Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dengan demikian, Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan Utsman bukan beragama Islam. Tidak ada satupun sahabat Muhammad yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pendiri dinasti Umayyah yakni Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan kakek Abdul Malik bin Marwan juga bukan orang Islam. Mereka semua adalah orang-orang Kristen pengikut ajaran atau sekte Arianisme. Dengan demikian, Islam berakar dari sekte sesat atau ajaran menyimpang atau bid'at Arianisme. Waduh, boro-boro Adam sampai Yesus adalah Muslim alias beragama Islam. Ladalah Muhammad hingga Muawiyah ternyata orang-orang Kristen pengikut sekte atau bidat atau ajaran sesat Arianisme. Demikianlah sejarah kemunculan Islam pertama kali yang diciptakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yakni 66 tahun setelah kematian Muhammad. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.